Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lulus Sekaryo. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang layanan bimbingan dan konseling, di mana layanan bimbingan dan konseling memiliki jenis yang cukup banyak yang biasa digunakan oleh guru BK berdasarkan kondisi dari peserta didik atau konselingnya. Tapi pada hari ini saya hanya menjelaskan beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling, seperti konseling individu dan konseling kelompok. Tujuan dari pembahasan materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami jenis-jenis layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Jadi, materi yang akan saya bahas adalah pengertian konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu adalah salah satu layanan BK yang merupakan jantung hatinya pelayanan konseling secara menyeluruh. Layanan ini diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap konseli atau guru BK dan peserta didik dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli. Dengan tata cara bertatap muka langsung yang bertujuan untuk menciptakan interaksi antara konselor dan konseli yang dapat menghasilkan sebuah hubungan yang baik agar konseli dapat terbuka dan nyaman dalam menceritakan permasalahannya. Pembahasan yang dilakukan saat konseling individu ini bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting atau privasi dari diri konseling. Konseling kelompok ini adalah salah satu layanan BK yang tidak jauh berbeda dengan konseling individu. Yang berbeda konseling individu dan konseling kelompok adalah jumlah konseli atau jumlah anggotanya saja, di mana dalam konseling kelompok biasa terdiri dari 7-9 anggota kelompok, sedangkan konseling individu hanya terdiri dari satu anggota saja atau satu konseli. Nah, jika tata cara pelaksanaan konseling kelompok itu cukup berbeda juga dengan konseling individu, yaitu setiap konseli dan konselor wajib membentuk satu lingkaran di mana setiap anggota dapat bertatap muka dengan anggota lainnya, dengan masing-masing anggota. Jadi, jika konseling individu itu dilakukan dengan bertatap muka, berhadapan, sedangkan jika konseling kelompok ini dilakukan dengan cara membuat satu lingkaran agar semua anggota kelompok dan konselor bisa bertatap muka satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya, masing-masing anggota kelompok diminta untuk menceritakan secara garis besar tentang permasalahan yang dimilikinya. Setelah itu, maka anggota kelompok berhak menentukan permasalahan siapa yang paling penting untuk segera dituntaskan. Jadi ketika konseling kelompok ini berlangsung, setiap anggota kelompok diminta untuk menjelaskan secara garis besar terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, nanti ketika semua anggota kelompok sudah menjelaskan setiap permasalahannya, maka anggota kelompok bersama-sama menentukan permasalahan siapa sih yang paling penting atau yang paling urgent untuk dibahas. Maka dari itu, konseling kelompok nanti ketika sudah ditentukan akan membahas tentang permasalahan yang sudah ditentukan. Seperti itu. Sedangkan jika konseling individu ya hanya satu konseli itu saja menjelaskan permasalahan kepada konselor. Nah, di dalam konseling kelompok ini, seorang konselor bertugas hanya sebagai fasilitator, karena konseli di dalam konseling kelompok berperan aktif dalam memberikan saran dan tanggapan kepada konseli yang permasalahannya sedang dibahas. Nah, sekian dari pembahasan tentang materi konseling individu dan konseling kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.